Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah mudahkan, di malam hari ini Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mau dan bisa memakmurkan malam Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh. Mudah-mudahan aktivitas amal soleh yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka interaksi kita dengan Al-Qur'an harus berbeda, tidak seperti dengan bulan-bulan yang lain. Kalau Bapak Ibu di bulan-bulan yang lain interaksi dengan Qur'annya sehari 1 juz, maka di bulan Ramadan berapa juz, Pak? 2 juz, Masya Allah. Ya. Jadi interaksi kita di bulan Ramadan mesti berbeda, ya, tidak seperti dengan bulan-bulan yang lain. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menginstal di dalam diri kita, mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Balil insanu, bahkan manusia itu, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, basirah, menjadi basirah, menjadi saksi. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan berbagai alasan. Ya. Nah ini. Jadi di surat Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Bapak Ibu, manusia itu akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia menyampaikan, mengemukakan berbagai alasan. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara terkait dengan interaksi kita dengan syariat. Di ayat ini berbicara terkait dengan interaksi manusia dengan syariat. Ya. Ada 2 hal yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan ayat tersebut. Yang pertama, bahwa dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa manusia itu suka mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan amal soleh. Ini poin yang pertama. Ya. Jadi manusia seringkali mencari beribu alasan untuk tidak mengerjakan amal soleh. Bukan dia tidak bisa, bukan dia tidak mampu, karena syariat itu Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi syariat yang Allah bebankan kepada kita itu artinya kita mampu melaksanakan syariat itu. Ketika kita tidak mampu melaksanakan syariat, bukan tidak apa? Ketika kita tidak melaksanakan syariat, nah ini pertanyaannya, mau atau tidak gitu. Ya. Bapak Ibu, dalam sehari kita sholat 5 kali. Ya, dalam sehari kita sholat 5 kali. Bisa nggak kita laksanakan? Bisa. Tapi ada nggak orang yang tidak melaksanakan? Ada. Ya, jangan ditanya kalau bukan orang Muslim begitu ya. Kalau dia orang Muslim kemudian dia tidak sholat, coba silahkan tanyakan, kenapa bapak tuh sholat? Pasti ayah alasannya. Gitu. Ya, jadi bukan dia tidak bisa melaksanakan sholat, tapi walau alqa ma'adzirah, dia tuh terlalu banyak alasan. Ya. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, pernah bangunnya kesiangan. Ya, jadi bangunnya kesiangan sehingga Ali bin Abi Thalib tidak sholat tahajud, tidak sholat qiyamul lail. Ya, ketahuan, kelihatan sama Rasulullah SAW sebagai mertuanya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, Ali, ya baru bangun, nggak sholat qiyamul lail. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ini jawaban orang yang ahli ilmu, Bapak Ibu. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau Allah menghendaki saya bangun, ya saya bangun.
Tapi kalau Allah menghendaki saya tidur ya tertidur. Padahal itu alibi aja gitu. Itu hanya alasan saja. Ya. Jadi alasan yang memang tahajud gitu. Dengan mengatakan ya jiwaku berada dalam genggaman Allah. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki saya bangun salat tahajud ya bangun. Kalau Allah tidak menghendaki, wah, memang betul kan begitu. Ya, jiwa kita dalam genggaman Allah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mengungkapkan demikian, alasan seperti itu, kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat. Ya, potongan ayat. Kata Nabi, wa kanal insanu jadalah. Memang manusia itu seringkali membantah. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak saya mendengar ayat itu dari lisan Rasulullah SAW, maka semenjak itulah saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat malam. Bayangkan apa itu? Ya. Jadi ketika dibacakan ayat itu langsung Ali bin Abi Thalib, oh iya, saya suka banyak alasan, saya suka membantah. Udah, mulai sejak itu Ali senantiasa menjaga sholat malamnya. Umar bin Khattab, beliau emosional, ya, beliau marah ketika menyaksikan Nabi SAW meninggal dunia. Ya, jadi ketika Rasul wafat, kata Umar, enggak, Rasulullah tidak wafat. Tapi Rasulullah sama seperti Nabi Musa, pergi 40 hari, nanti kembali lagi. Ya, sampai kata Umar, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal, saya akan tebas batang lehernya. Emosional Bapak Ibu, marah. Ya, keluar Abu Bakar dari rumah Rasulullah, kemudian Abu Bakar membacakan satu ayat di dalam Al-Quran. Bacain aja satu ayat. Umar langsung yang tadinya emosional, langsung jatuh. Ya, kemudian Umar mengatakan, seakan-akan saya belum pernah membaca ayat itu. Bayangkan Bapak Ibu, ya, orang lagi marah, lagi emosional, dibacain ayat Quran, langsung reda marahnya. Ya, coba Pak, kalau istri Bapak sedang marah, Pak, sedang emosional, bacain ayat Quran. Kira-kira eureun mah Pak? Ya, cek ibu teh, abdi ge apal ayat eta teh bari ambak deui. Ya, ini Bapak Ibu, jadi kita dalam sehari bisa baca Quran 1 juz tidak Pak? Bisa tidak? Bisa. Yang membuat tidak bisa apa? Eta. Yang membuat kita tidak bisa alasan. Walau alqa ma'adzirah, meskipun manusia mengemukakan berbagai alasan. Kita bisa menjaga sholat malam setiap malam. Kita bisa menjaga sholat tarawih. Kita bisa baca Quran. Kita bisa sedekah. Ya. Kita bisa mengeluarkan zakat. Yang menyebabkan kita tidak mengeluarkan itu atau tidak melaksanakan itu karena alasan-alasan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu atas dirinya sendiri dia menjadi saksi. Walau alqa ma'adzirah, walaupun manusia mengemukakan berbagai alasan. Itu yang pertama, bahwa manusia ini seringkali mencari alasan untuk tidak mengerjakan amal sholih. Yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu semua, ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa seringkali kita sibuk mencari kesalahan orang lain daripada sibuk mengurus kesalahan diri kita sendiri. Ya, gitu. Aya kesalahan batur cari takut apal gitu, ya. Tapi kita lupa dengan aib diri kita. Ini kata Dr. Abdullah Umar dalam kitabnya ketika beliau membahas ayat ini, bahwa seringkali kita terlalu sibuk mengurus urusan orang lain ketimbang kita mengurus urusan diri kita sendiri. Kita lebih sibuk membuka aib orang lain padahal aib kita lebih banyak. Ya, maka mari di bulan Ramadan ini kita perbaiki diri kita jaga diri kita, gak perlu sibuk ngurus aib orang lain. Andai kata Allah buka aib kita, na'udzubillahi min zalik. Begitu banyak aib yang kita lakukan, begitu banyak kesalahan yang kita kerjakan, cuman kenapa manusia tidak tahu? Karena Allah yang menutupnya. Bayangkan andai kata aib kita, kesalahan kita, dosa kita dibukakan oleh Allah, apa yang akan terjadi? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan di bulan Ramadan ini yuk kita sama-sama bersemangat untuk menginstal setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, minimal
apa yang tadi saya sampaikan, surat Al-Qiyamah ayat 14, ayat 15. Berhenti sibuk membuka aib orang lain, mengurus kesalahan orang lain, dan ketika kita mau mengerjakan amal soleh, tidak perlu mencari banyak alasan. Sok kerjakan saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala niat baik kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.